Salam jumpa lagi teman-teman di channel Billy Kenari. Untuk kali ini saya akan berbagi pengalaman tentang problem kenari ya, yaitu penyebab dan cara mengobati mata katarak pada kenari. Nah, ini pernah saya alami beberapa tahun yang lalu ya. Itu saya mengobati 3 kenari, semua Yorkshire. Nah, pengalaman saya itu dulu burung itu yang 2 sepasang itu punya saudara. Nah, yang 1 punya saya, jadi 3 itu saya yang menangani semua. Nah, sebelum kita bagaimana cara mengobatinya, kita untuk mengantisipasi kita harus tahu penyebabnya dulu supaya tidak terulang. Jangan kita nanti sudah obati tapi penyebabnya kita nggak paham, jadi nanti akan penyakitnya kembali lagi. Nah, sebelumnya dulu kami tidak tahu ya, karena kita masih pertama-tamanya lah, kita masih senang dengan kenari besar. Mungkin karena juga harganya lumayan mahal, jadi kadang-kadang kita dalam ternakan itu kita spesialiskan, jadi kita istimewakan lah dari tempatnya, dari perilakunya. Nah, awal mulanya kami beli itu tidak ada masalah, kenari itu posisinya normal semua. Memang itu terjadi katarak itu memang yang 2 itu memang ya karena saudara, istilahnya perilaku cara kita merawatnya. Yang 1 juga dari saya karena belum paham. Nah, penyebab utama yang setelah kami pelajari kok bisa terjadi itu menurut versi saya itu karena masalah lampu, terutama untuk lampu ternak, lampu kandang seperti misalkan kandang seperti ini. Itu kan kebanyakan peternak itu menggunakan lampu LED ya, LED ya, jadi LED satu lampu itu. Nah, apalagi sekarang rata-rata lampu untuk rumah itu rata-rata LED. Nah, setelah saya pelajari ternyata memang lampu LED itu lebih terang, cuman pantulan cahayanya itu berbeda dengan lampu-lampu yang bukan LED ya. Jadi di mata itu sepertinya agak, kita sendiri kalau melihat lampu LED itu lama sedikit mata kayak enggak ini ya, kayak enggak kuat. Nah, sebenarnya bukan utamanya lampu LED, tetapi cara kita menggunakannya. Biasanya peternak itu setiap kandang seperti ada 1 lampu ya. Nah, itu untuk menerangi kandang kalau itu yang ternak. Nah, tetapi kesalahan utamanya itu kalau kita menghidupkan lampu itu tanpa ada cahaya lain. Misalkan kalau siang kita hidupkan tidak apa-apa, tapi karena pintu jendela kita terbuka, jadi ada cahaya lain seperti cahaya matahari. Jadi ada 2 cahaya kandang sama cahaya matahari. Nah, kalau kita malam atau di tempat yang ruangan gelap, itu ada lampu namanya lampu ruangan yang membuat
terjadinya katarak kalau untuk burung yang saya punya dengan saudara punya itu menghidupkan lampu kandang, lampu LED itu tanpa menghidupkan lampu ruangan. Apalagi dulu saat malam waktu kenari istirahat, justru malah lampu ruangan ini kita matikan, dia matikan, lampu kandang itu yang dihidupkan. Jadi lampu tunggal, sinar tunggal dari lampu LED itu. Nah, itu sangat berbahaya untuk saya untuk kenari. Yang bagus justru kalau untuk yang istirahat itu lampu ruangan yang kita hidupkan, semua lampu itu kita matikan, karena jarak lampu ruangan dengan pandangan kenari itu jauh. Tetapi kalau lampu yang di kandang ini, misalkan di situ, di sini kandingan, dia jarak dengan lampu itu dekat. Nah, itu yang dilakukan terus menerus itu di mata sangat memang tidak bagus. Samalah seperti kita mungkin kalau kita di ruangan atau di kamar, kita nonton TV atau nonton HP tidak menggunakan lampu, mata kita mungkin agak perih ya, karena itu sinar ultravioletnya mungkin sangat tajam sama seperti LED itu. Nah, itu problem utamanya. Jadi saran saya, kalau kita ternak di ruangan, penggunaan lampu kandang itu harus dibarengi, harus ada sinar lain. Apakah itu lampu ruangan atau sinar matahari. Jadi sinar LED itu terpecah dengan sinar lain itu. Atau kalau kita malam, sebaiknya kita hidupkan lampu ruangan, lampu kandang yang kita matikan. Nah, itu sudah saya amati, saya pelajari kenapa bisa katarak ulang-ulang. Karena saya pikir kalau dari sisi pakan, menurut saya tidak. Itu versi saya, karena itu yang saya alami. Karena setelah saya tidak menggunakan lampu tunggal lagi, saya menggunakan lampu ruangan. Bahkan lampu ini setiap kenari istirahat malam itu kita matikan. Setelah kejadian itu sampai saat ini tidak ada satupun kenari saya yang terkena katarak. Nah, itu jadi asumsi saya, lampu itulah, penggunaan lampu yang tidak tepat itu yang penyebab utama katarak. Nah, untuk selanjutnya, katarak itu sebenarnya kalau kita lihat dengan detail itu bukan di luar mata atau lapis di luar, itu bukan, tetapi mungkin di lapisan yang kedua, dan itu pun bukan cair tetapi cairan yang menggumpal. Jadi bukan cair seperti air itu, tapi kalau kita lihat itu seperti dugan kelapa, itulah yang muda, bukan airnya ya, tapi dugannya itu seperti itu yang muda. Jadi dia cairan yang menggumpal. Nah, itu seperti itu katarak itu kalau sebenarnya kita lihat ya. Nah, kalau bagaimana cara menanganinya, itu mungkin banyak kawan-kawan yang punya cara tersendiri, atau mungkin dia punya cara atau mungkin punya obat tersendiri ya, mungkin itu mungkin ada. Tetapi kalau untuk saya sudah melakukan pengobatan itu dengan berbagai obat lah, termasuk merek tertentu, itu belum berhasil. Bahkan ya mungkin saya hampir putus asa lah, itulah. Nah,
Akhirnya saya menganalisa sendiri, saya cari tahu sendiri, akhirnya saya jalani sendiri. Nah, menurut saya memang kalau metode yang paling cepat itu dengan cara operasi kecil lah. Tapi kalau kita tidak punya keahliannya atau tidak terbiasa, itu berbahaya. Itu cepat sekali, artinya mengangkat gumpalan cairan itu cepat sekali, bisa dengan hanya berapa menit bisa langsung hilang. Paling tinggal penyembuhan operasi itu aja, tapi kataraknya hilang. Tapi itu khusus yang sudah punya keahlian atau sudah biasa lah. Tapi kalau yang tidak terbiasa ya mungkin bisa menggunakan cara lain. Nah, cara yang saya lakukan antara lain saya menggunakan bahan-bahan atau pengobatannya alami. Bahan-bahannya seperti ini. Nah, yang pertama-tama kita bisa minta bunga ini di tempat teman, saudara, atau tempat siapapun. Ya, makin banyak makin bagus kalau nanti kita tanam. Lalu kita tanam di rumah, terutama di tempat yang basah ya. Dia akan cepat subur, dia akan cepat hidup kalau di tempat yang basah. Atau kalau basah di paretan lah. Atau kita bisa di pot bunga seperti ini. Nah, dia yang di tempat yang kadar airnya tinggi, kadar airnya banyak, dia akan pertumbuhannya cepat. Ini berbunganya cepat bunga ini. Nah, ini setelah kita tanam hasilnya seperti ini. Inilah kalau sudah dia berbunga. Karena kita setiap hari membutuhkan paling tidak 2 tangkai untuk pengobatan. Seperti ini. Jadi yang seger, yang bagus lah. Nah, ini contoh bunganya. Contoh bunga gitolotnya ya. Ini yang kita gunakan. Nah, yang pertama-tama kita potong bunganya itu. Nah, setelah kita potong itu kita urut lah dari atas ke bawah. Nah, itu nanti akan keluar cairan putih bening ya. Nah, seperti ini nih nanti ini. Nah, ini putih dia. Inilah yang kita teteskan ke mata burung. Kalau yang bunga masih seger itu banyak. Nah, inilah yang kita teteskan. Cairan putih ini yang kita teteskan ke mata burung. Jangan sampai salah. Jangan batangnya. Nah, seperti ini tangkai atau batangnya kalau kita potong ini juga keluar cairan putih, tapi ini getah. Nah, jangan sampai ininya ya. Tapi yang benar adalah batang bunganya ini. Nah, ini. Nah, ini yang kita gunakan. Nah, ini pagi satu tetes untuk satu mata, sore 1 tetes. Untuk pengobatan ini itu tidak bisa kita lakukan dengan jangka waktu yang pendek. Misalkan kita berharap 1-2 hari langsung sembuh atau seminggu sembuh, menurut saya tidak. Ini saya lakukan lumayan, waktunya cukup lumayan. Kita konsisten, tapi alhamdulillah hasilnya bagi saya ya memuaskan lah bagi saya, karena sesuai dengan apa yang saya harapkan.
untuk tahapannya kita menggunakan bunga kitolot. Mungkin kalau bunga kitolot itu banyak lah yang mungkin di tetangga atau di beberapa tempat lah itu banyak. Cara pengobatannya itu kita harus konsisten. Kalau itu saya lakukan sehari itu 2 kali untuk penetesan bunga kitolot ya. Jadi pagi itu sebelum saya untuk ngurusin yang lain itu saya mengobati dulu lewat tingkat tetes kan. Nah, itu saya lakukan mungkin jangka waktunya di atas 1 bulan, maksimal 2 bulan lah. Itu menggunakan bunga kitolot. Bisa juga pendampingnya kita madu ya, madu itu. Kalau madu itu kita berikan bisa 2 hari sekali atau 3 hari sekali, sama kita teteskan pada matanya. Tetapi kalau sudah kita beri bunga kitolot tidak perlu kita kasih madu, atau kalau kita kasih madu tidak perlu dikasih bunga kitolot. Artinya pagi itu kita kasih madu bisa, sorenya kita bunga kitolot bisa, atau paginya bunga kitolot, sorenya madu. Tapi kalau untuk madu itu cuma 2 atau 3 hari lah sekali. Nah, kalau pasca bagaimana setelah kita tetesi itu cara kita merawatnya, itu upayakan dalam proses perawatan itu jangan kita jemur atau kita digantung di bawah lampu ya. Kita setelah kita obati kita kerodong, bisa dengan kerodong yang tipis, karena kalau dia sudah menutupi kedua mata itu kan, kalau kita terlalu tebal takutnya nanti burung cari makannya itu, tempat makannya itu kesulitan. Makanya kita buat remang-remang, tapi jangan sampai dia terlihat mata ini bisa, walaupun di kerodong yang agak tipis dia bisa melihat lampu, tapi hanya mendapatkan cahaya aja, tapi tidak bisa melihat lampu secara langsung. Nah, itu selama waktu itulah itu kita perlakukan seperti itu. Itu tanpa jemur, yang penting burung sehat dan kita obati dengan cara seperti itu. Nah, kalau untuk reaksi setelah kita kasih obat, tahapannya itu bagaimana mata kataraknya itu. Nah, kalau kataraknya itu atau cairan yang menggumpal itu dia kan berwarna putih ya, putih, tapi putih agak, bukan putih cerah tapi putih ya, seperti kita dugan kelapa itulah. Kalau saya bilangnya kayak dugan kelapa. Setelah kita kelapa muda kita belah yang masih muda itu, nanti kita ambil dugannya itu seperti itu. Nah, setelah kita obati, dulu saya obati mungkin kurang lebih sekitar 1 minggu. Itu nanti kita jangan kaget ya, karena bulatan putih itu akan membesar dulu justru. Jadi bukan yang begitu dia bulatannya kecil, belum sepenuhnya menutupi mata, begitu kita obati kok makin besar. Nah, itu jangan kaget lah kita, karena memang seperti itu. Jadi dulu saya sempat kaget juga, saya obatin, loh ini bukannya sembuh kok malah membesar. Tetapi begitu saya lakukan ke yang satunya lagi dan yang satunya lagi sama, tapi setelah dia membesar, bahkan mungkin
menutupi retina mata itu sepenuhnya ya, yang hitam itu. Setelah itu baru dia perlahan-lahan mengecil, tapi memakan waktu mungkin berapa hari ini sedikit. Nah, perubahannya itu tidak terlalu mencolok kalau kita amati setiap hari, tetapi sebenarnya dia ada perubahan, dia berkurang. Nah, itu sampai ke titik nanti hilang. Tetapi kalau saya mengatakan bahwa yang pernah saya lakukan itu saya amati benar, itu tidak bisa 100% hilang, tidak bisa 100%. Ya mungkin itu hanya sebatas itu terus saya berhenti, tetapi kalau saya mata-mati itu mungkin kurang lebih 95 atau 96% itu sembuh. Jadi aktivitas normal, kenari itu ya sudah tidak bermasalah dan dia langsung bisa berproduksi lagi, normal lagi. Tetapi saya amati, saya dekati, masih ada titik seperti titik jarum itulah, itu kataraknya. Tetapi karena saya lihat dia sudah secara fisik, secara penglihatan dan untuk produksi dia sudah normal 100%, jadi saya merasa bahwa itu cukup untuk pengobatannya. Nah, kira-kira seperti itulah pengobatan yang saya lakukan. Ini murni pengalaman saya pribadi. Dan alhamdulillah setelah itu saya tidak mengalami terjadi mata katarak pada kenari lagi dari kenari-kenari yang saya punya. Karena saya cara memperlakukan untuk lampu kandang itu saya sudah berbeda. Dan saya meyakini bahwa memang penyebab utamanya itu karena faktor lampu. Walaupun di sananya di negaranya sana ya sama pakai lampu, tapi mungkin mereka sudah paham bagaimana cara menghidupkan lampu yang tepat itu bagaimana. Kalau kita ini kan sering ceroboh ya, lampu itu kita tidak berpikir akan terjadi itu, makanya jangan kita enjoy aja lah, kita hidupkan lampu itu. Tapi untuk lampu memang kandang saya sudah saya konsep tidak seperti dulu. Dan kalau masalah matahari ya menurut saya karena faktor matahari tidak. Jadi murni kalau untuk pengamatan saya itu berdasarkan lampu LED, itulah penyebab utamanya. Itu tips atau pengalaman pribadi saya, mungkin bisa kawan teman-teman coba. Memang ya kita jangan berharap terlalu cepat, memang itu memakan waktu yang lumayan lah. Itu kita lakukan harus continue itu artinya kita juga konsisten, insya Allah bisa sesuai dengan yang kita harapkan. Mungkin itulah yang bisa saya berbagi, yang mungkin bisa Anda coba. Jangan lupa untuk supaya channel ini bisa mengupload lagi problem-problem kenari. Jangan lupa dukungan Anda itu sangat berarti. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Mungkin semua yang saya videokan ini adalah pengalaman pribadi. Jadi saya problem-problem kenari dan bagaimana saya, karena walaupun saya masih belajar, saya juga masih belajar ini tentang kenari, tapi saya banyak sekali sudah mengalami banyak hal masalah-masalah kenari dan
dan saya cari bagaimana cara penyembuhannya. Alhamdulillah. Terima kasih dan selamat mencoba, mudah-mudahan berhasil. Terima kasih.